Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakri Abdul Karim dengan NIM 220208078 dari Ilmu Komunikasi kelas C. Saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan kembali materi yang Bapak dosen telah sampaikan tentang akhlak dan krisis masyarakat modern. Sangat sedikit orang dengan akhlak yang sangat bagus, baik ya. Maka dari itu saya akan menerangkan kembali dengan persoalan akhlak masyarakat modern. Jadi ada 3 persoalannya itu di era modernisasi ini. Yang pertama ada hedonisme, yang kedua ada materialisme, yang terakhir pragmatisme. Solusi akhlak Islam, perbandingan konsep akhlak Islam dan etika modern. Yang pertama, akhlak. Jadi cara mencapai derajat kemanusiaan tertinggi itu ada di akhlak ya. Yang pertama, akhlak salah satu pilar ajaran agama Islam, memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Mengapa penting? Karena manusia tanpa akhlak, manusia itu atau individu itu sendiri akan tidak tenang saat menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena akhlak sangat penting ya. Nah, akhlak yang baik akan membedakan antara manusia dengan makhluk hidup Allah lainnya. Contohnya hewan. Nah, manusia yang berakhlak mulia dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan dorongan hawa nafsu, berpegang teguh terhadap sendi-sendi keutamaan, menghindari diri dari segala sifat kemadorotan yang dapat merugikan dirinya maupun orang sekitar. Nah, manusia yang berakhlak mulia suka tolong-menolong sesama insan dan makhluk lainnya. Senang berkorban untuk kepentingan bersama, saling menghormati dan saling menyayangi. Contohnya, kita menolong ibu-ibu atau nenek-nenek yang pulang dari pasar keberatan membawa barang bawaannya. 1. Yang kedua, menolong nenek-nenek yang kesulitan saat menyeberang di jalan raya. Itu contohnya ya, sedikit contohnya itu. Lanjutannya ada yang ketiga, manusia yang berakhlak mulia senang kepada kebenaran dan keadilan, toleransi, menepati janji, tidak korupsi, mematuhi aturan, lapang dada dan tenang dalam menghadapi segala problematika kehidupan. Yang keempat, akhlak yang baik akan mengangkat manusia itu sendiri ke derajat yang lebih tinggi dan mulia dan menempatkan manusia pada posisi terhormat di sisi Tuhannya. Ya, yang kelima ini ada akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk akan membinasakan dirinya dan manusia lainnya, menurunkan derajat manusia sampai pada titik terendah, bahkan lebih rendah lagi dari binatang ternak. Definisi akhlak. Nah, secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang artinya budi pekerti, tingkah laku, adat kebiasaan, perangai atau tabiat, dan watak. Al-Ghazali dan Miskawih. Khuluq itu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa pertimbangan dan pemikiran, yakni dilakukan dengan spontan atau intervensi. Contohnya seperti kita berbicara yang buruk, jorok, kotor, itu kan spontanitas dan tidak ada intervensi. Dalam ensiklopedia Britannica itu ada kutip 2-nya, itu dikutip, ilmu akhlak diartikan dengan studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian-pengertian, nilai baik, buruk, seharusnya, benar, salah, dan juga tentang prinsip-prinsip yang umum yang membenarkan kita dalam mempergunakannya sesuatu. Nah, persoalan akhlak masyarakat modern itu kan tadi sudah disebutkan dipengaruhi oleh pola kehidupan. Jadi yang pertama hedonisme. Saya akan jelaskan kembali hedonisme, yakni yang menjadi ukuran baiknya suatu perbuatan ialah perbuatan yang menimbulkan hedon. Jadi hedon itu dapat diartikan itu kenikmatan atau kelezatan. Manusia selalu menginginkan kelezatan, bahkan hewan juga demikian, yang didorong oleh tabiatnya. Tokoh aliran ini adalah Epikuros yang menyatakan ada 3 kelezatannya. Yang pertama, kelezatan yang wajar diperlukan sekali seperti
makanan dan minuman itu kan wajar ya. Kalau kita tidak makan dan minum, kita bisa sakit dan akhirnya innalillahi. Yang kedua ada kelezatan yang wajar yang belum diperlukan sekali seperti makan enak. Nah, kenapa ini tidak diperlukan sama sekali? Ya, kita makan apa aja, yang penting masuk ke dalam tubuh dan sehat bagi tubuh kita, tidak perlu enak. Yang terakhir ada kelezatan yang tidak wajar, yang tidak diperlukan lah, yang dirasa manusia atas dasar pikiran yang salah, misalnya kemegahan atau harta benda. Jadi contoh hedonisme itu kita membeli barang atau sesuatu yang tidak penting, kita saja tidak butuh lah, kayak hanya memenuhi kepuasan diri kita masing-masing. Kayak contohnya ya membeli barang itu kayak suka nih, lihat suka beli, tapi belum tentu dipakai, kan akhirnya mubazir. Nah, materialisme ini yang kedua ya. Jadi materialisme itu adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan. Kebendaan merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Nah, materialisme juga mengesampingkan nilai-nilai rohani. Bahkan materialisme tidak mengakui adanya budaya imaterial atau adanya Tuhan. Ya, seperti ateis itu kan tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, contohnya itu seperti seseorang dengan pekerjaan, jabatan yang bagus, ia percaya hanya dengan itulah yang bisa menghidupkannya. Dalam contoh ini, orang tersebut hanya semata-mata mencari dan mementingkan materi tanpa mengingat Tuhan. Dia lupa bahwa pekerjaan, jabatan, rezeki itu kan datang dari Tuhan ya. Ya contohnya pekerjaan, misalnya kita kerja halal tapi kita korupsi, kita sogok menyogok, itu kan menjaga kita, itu banyak kemudaratannya. Nah, yang terakhir ada pragmatisme. Jadi pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pegangan pragmatisme adalah logika pengamatan. Kaum pragmatisme bahwa yang baik adalah yang dapat dilaksanakan dan dipraktekkan, mendatangkan yang positif dan kemajuan hidup. Karena itu, baik buruknya perilaku dan cara hidup dinilai atas dasar praktisnya, akibat, tampaknya, dan dampak positif. Manfaatnya bagi orang bersangkutan dan dunia sekitarnya. Nah, usaha etis adalah mencari gagasan dari dan teori yang dapat dilaksanakan serta membawa akibat nyata dan positif dalam kehidupannya. Di luar itu, usaha etis merupakan usaha yang sia-sia. Lebih mementingkan diri sendiri. Jadi lebih mementingkan hasil daripada nilai-nilai moral yang dianut masyarakat, atau bisa dibilang bahwa pragmatisme menghalalkan segala cara yang mengesampingkan Tuhannya ya. Contoh, tawuran pelajar juga termasuk contoh nih. Tawuran pelajar juga merupakan hidup yang pragmatis karena mengutamakan kepraktisan dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, perilaku tersebut sudah jelas salah ya, menyampingkan jauh dari ideologi kita. Itu Pancasila. Nah, yang terdapat pada sila keempat, yang dimana kita harus mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Solusi akhlak Islam nih, menurut Ibnu Taimiyah, akhlak berkaitan erat dengan keimanan, karena iman mencakup 3 unsur penting, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, dan penguasa semua kerajaan. 2. Mengenal Allah dan meyakini Allah dialah satu-satunya yang berhak disembah. Terakhir, cinta kepada Allah melebihi segala cinta terhadap makhluknya, dan cinta hamba terhadap Tuhannya akan mengantarkan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-adabu fauqa ilmi. Akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Inna khiyarakum ahasinukum akhlakan. Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik-baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam agama, tinggi rendahnya seseorang tidak ditentukan oleh harta, ilmu, ataupun kekuasaannya seperti jabatan, tetapi ditentukan sepenuhnya oleh perbuatan
atau takwanya, dan seberapa jauh nilai-nilai etika menjiwai dan mewarnai segala tindakannya. Semua agama memerintahkan pemeluknya berbuat baik kepada sesama dan melarang yang berbuat jahat, ya negatif. Dalam konsep filsafat Islam, ada 4 hal pokok yang dibicarakan agama, yaitu Tuhan, manusia, alam, dan kebudayaan. Etika agama pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan dengan dirinya, hubungan manusia dengan alam di sekitarnya, serta hubungan manusia dengan kebudayaan. Etika hubungan manusia dengan Tuhan. Etika agama menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya adalah hubungan antara ciptaan dengan penciptanya. Nah, etika hubungan manusia dengan sesama nih. Pada hakikatnya posisi manusia terhadap sesamanya adalah sama dan sederajat. Yang membedakan adalah hanya akhlaknya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau sesama. Mungkin kesimpulan dari saya, materi yang saya sampaikan kembali tadi itu, pentingnya akhlak dan etika saat ini itu sangat penting ya. Apalagi sekarang era globalisasi yang ya kita harus kuat-kuat iman dalam mengontrol hawa nafsu. Ya kita harus banyak-banyak beribadah, banyak bertakwa kepada Allah, karena alam atau dunia ini sudah tua dan kita hidup di akhir zaman. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Fakri Abdul Karim. Saya maaf bila banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.